1% udah sering banget ngebahas soal beli rumah. Mulai dari kenapa harus beli rumah. Gen Z itu bisa dibilang mungkin gak akan pernah bisa beli rumah seumur hidupnya. Gua ngerti banget sih, beli properti di Indonesia itu bisa dibilang harganya lumayan mahal. Harga rumah makin gila. Jadi bisa dibilang sekarang tuh harga rumah sudah tidak wajar guys. Ya, di hampir semua daerah di Indonesia, median harga rumah itu naik dari tahun ke tahun. Sampai tips biar lu tetap bisa beli rumah. Nah di video kali ini gue bakal sedikit lebih teknis. Kalau di video part 1 kemarin gue bahas soal KPR versus sewa. Kalau sekarang gue bakal bahas tentang gimana cara milih rumah untuk KPR. Kita semua mungkin sepakat kalau rumah masih jadi aspek kesuksesan. Mau nikah, rumah dilihat. Mau deal bisnis, rumah dilihat. Mau punya tetangga yang oke juga, ya dari rumah. Masalahnya jangankan punya rumah di Menteng. Punya rumah di daerah biasa aja, atau bahkan yang jauh dari kota, itu lo harus kerja bagi kuda. Makin parah lagi, jangankan punya rumah. Ngumpulin duit buat DP-nya aja susah banget. Nggak heran kalau side hustle atau kabur aja dulu itu makin diminati sama Gen Z. Tapi kan nggak semua orang bisa side hustle. Nggak semua orang bisa kabur aja dulu. Karena ya berbagai macam keterbatasan. That's why di video kali ini gue mau bahas life hack atau financial hack buat punya rumah dengan cara yang relatif lebih gampang dan masih sedikit dicoba orang karena ini teknologi baru. Oke, welcome to Psychology of Finance. Welcome to Psychology of Finance. Gue yakin banyak dari orang tua lu, terutama yang boomers, yang milenial juga bahkan ada, yang sering menyarankan invest di emas dan properti. Dan kita lihat kan, invest di emas sekarang naik banget, properti juga banyak sekali yang naik banget. Tapi jangankan mau invest di properti, punya properti aja susah buat beli sendiri. Dan invest di properti juga sebenarnya banyak kekurangannya. Kayak pertama, modalnya gede, ya kan? Minimal butuh DP tuh 15-30%. Tuh bisa ratusan juta sendiri. Tapi pas tabungan cukup, harga rumahnya juga udah naik. Belum lagi termasuk kayak BPHTB, gitu kan, pajak dan sebagainya. Yang kedua, nggak liquid, nggak bisa dijual kapan aja, nggak bisa langsung cair. Lu butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun buat dapat pembeli. Yang ketiga, tadi ya banyak biaya tambahan. Nah tapi kalau kita sekarang ngelihat harga tanah dan rumah kan terus naik, berarti ya investasi di properti sebenarnya masih bisa-bisa aja. Apalagi di Indo sekarang kan orang makin banyak gitu kan, orang makin banyak ya, mereka butuh apa? Butuh tempat tinggal, butuh rumah. Syukurnya kita sekarang hidup di era teknologi yang udah makin maju. Invest di properti sekarang jadi makin gampang dengan teknologi terbaru. Nah, salah satunya yang menarik adalah teknologi tokenisasi RWA atau Real World Asset. Ini buat para crypto bros sudah pasti udah tahu ini. Tapi mungkin ada yang belum tahu ya, tapi intinya dengan teknologi tokenisasi RWA ini, lu bisa dapat passive income ya dari cuan investasi properti lu, yang cuannya ini bisa dipakai buat ya beli properti yang lu tinggalin. Nah, jadi tokenisasi RWA itu apa? Nah, ini sebenarnya pakai teknologi yang namanya teknologi blockchain. Jadi ini adalah use cases realnya. Jadi bukan kayak meme coin gitu ya, yang kayak lu beli nggak tahu bakal naik apa turun gitu. Ini tuh beneran teknologinya ya, teknologi kripto yang dimanfaatin ya tokenisasi untuk real world asset atau aset fisik yang ada di dunia nyata. Jadi kayak properti, emas gitu kan. Ini diubah jadi dalam bentuk token digital di blockchain. Ya, jadi token ini tuh mewakili kepemilikan lo terhadap aset tersebut. Jadi apapun asetnya, selama lo bisa lihat, lo bisa sentuh di dunia nyata. Kayak laptop gitu kan, rumah tadi gue bilang, itu bisa ditokenisasi, bisa dibagi-bagi, bisa diwakili kepemilikannya berdasarkan token yang lo punya. Contohnya misal ada rumah nih ya. Ini kita ngomongin rumah. Misalnya ada properti yang bernilai 1M gitu. Nah, properti ini sebenarnya kan bisa dipecah-pecah kepemilikannya, ya kan? Bisa dibagi jadi 4 ya, di tokenisasi aja jadi ada 4 token gitu. Jadi 250 juta, 250 juta, 200 juta, 200 juta. Tapi kan sebenarnya bisa dibagi jadi misalnya 100.000 token. Jadi tiap tokennya tuh bernilai 10.000. Itu bisa aja, ya kan? Nah, investor atau orang biasa kayak lu dan gua, ini kan kita bisa beli sebenarnya token yang kita mau. Artinya siapapun bisa mulai investasi properti tanpa harus bisa beli 1 unit penuh, ya kan? Jadi lu bisa invest di properti dengan modal kecil. Yang kedua, lu nggak perlu ribet ya kan soal perawatan, soal pajak dan lain-lain. Terus lu juga ya bisa jual lagi tokennya di harga yang sama atau malah lebih mahal daripada saat beli. Dan yang lebih menarik adalah return dari investasi properti ini itu cukup menarik karena mencapai 10% per tahun. Nah, jadi menariknya adalah ini ya jauh lebih tinggi ya dari bunga deposito, dari reksadana atau obligasi. Apalagi reksadana saham ya. Yang kita tahu sekarang saham lagi anjlok-anjloknya ya di IHSG. Jadi ini sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan investasi lo. Apalagi buat lo yang uangnya udah lumayan banyak.
Perkenalkan, saya Muhammad Ritin Wijaya, selaku General Manager di Goro. Goro adalah platform marketplace tokenisasi properti pertama dan terbesar di Indonesia, yang memudahkan kita semua untuk bisa berinvestasi pada aset properti produktif. Mulai dari Rp10.000, dan kita bisa dapatkan potensi imbal hasil sampai dengan 10% per tahun. Lalu kenapa kita harus mulai melirik tokenisasi RWA? Karena dengan tokenisasi, membuat investasi yang tadinya hanya untuk orang kaya ataupun orang super kaya, sekarang bisa menjadi terjangkau untuk semua orang, semua kalangan. Sekarang kita bisa investasi villa di Bali tanpa harus punya modal ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Dan kita bisa dapatkan potensi imbal hasil di setiap bulannya. Keunggulan lainnya adalah likuiditas yang tinggi. Kita bisa jual, kita bisa beli tokennya kapanpun kita inginkan. Begitupun dengan imbal hasilnya. Kita bisa tarik kapan saja tanpa ada persyaratan khusus. Bandingkan dengan properti konvensional yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menjualnya. Belum lagi biaya yang timbul dalam prosesnya. Dan buat kita, generasi yang tech savvy, tokenisasi RWA adalah pilihan yang sangat menarik. Karena ini bukan hanya tentang investasi, tapi juga cara kita untuk ikut berpartisipasi dan membangun masa depan investasi properti yang lebih demokratis dan juga inklusif buat semua. Nah, pertanyaannya, di Indo emang ada? Ya ada ya. Gitu. Salah satunya yang ngejalanin model ini adalah si Goro. Nah, Goro ini udah ngejalanin modelnya dari 2022. Dan sekarang kebetulan udah masuk sandbox OJK. Nah, yang masuk sandbox OJK ini biasanya memang nggak main-main sih. Kalau dibilang ini teknologi baru, penipuan apa enggak dan lain-lain, ya ini udah masuk sandbox OJK. Jadi udah bisa lu coba trial sih menurut gue. Nah, gimana cara kerja sistem ini? Jadi lu bisa beli properti dengan potensi keuntungan tinggi. Jadi properti yang lu beli itu dipecah jadi token, di mana satu token tuh sama dengan 10.000 dan bisa dibeli sama investor. Nah, contoh propertinya itu nanti bakal disewain di tempat penyewaan kayak Airbnb, Booking.com dan lain-lain. Nah, investor bisa dapat keuntungan hasil sewa setiap bulan dan setiap ada kenaikan harga properti. Nah, investor itu kebetulan bisa ngejual tokennya lagi, iya. Jadi lu bisa beli, lu bisa jual lagi di harga yang sama ketika lu beli. Ini menarik banget sih ya, karena ini jadi membuka investasi bukan cuma buat orang kaya, investasi properti ya. Kan biasanya yang invest properti itu ya orang yang udah punya miliaran gitu kan, udah punya puluhan miliar bahkan ya. Bagaimana risiko investasi dan bagaimana cara Goro memitigasinya? Ini pertanyaan yang bagus. Tentunya seperti produk investasi lainnya, pasti ada risiko. Begitupun di tokenisasi aset properti. Saya coba akan contohkan beberapa potensi risiko yang mungkin aja terjadi. Risiko pertama, imbal hasil sewa yang dapat mengalami penurunan karena tingkat okupansi yang rendah yang dikarenakan satu dan lain hal. Yang kedua, risiko kerusakan atau kehilangan properti yang disebabkan oleh bencana alam. Dan ketiga adalah risiko likuiditas yang dapat menyebabkan keterbatasan saat user menjual kembali tokennya. Atas risiko tersebut, tentunya di Goro, kami sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, kami mengakuisisi properti dengan proses due diligence yang sangat rigid dan ketat, mulai dari aspek legalitas properti, kualitas dan gaya bangunannya, juga histori dan future booking yang didapatkan oleh properti tersebut. Itu untuk menjadi basis penilaian harga saat kami ingin melakukan akuisisi properti tersebut. Di Goro, kami hanya membeli properti terbaik di harga terbaik. Apa itu harga terbaik? Harga terbaik didasarkan pada penilaian harga properti yang sesuai dengan target imbal hasil bersih. Sebagai contoh, villa di Bali, target imbal hasil bersihnya adalah 10% per tahun. Sehingga bila suatu villa menghasilkan pendapatan sewa bersih 1 miliar per tahun, maka secara umum nilai total investasi properti tersebut maksimal adalah 10 miliar. Kedua, semua properti kita asuransikan. Asuransi ini akan mengcover tidak hanya kerusakan atau kehilangan fisik, namun juga termasuk business interruptions. Ketiga, selain mengalokasikan dana buyback token, kami juga memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan juga Telegram untuk mendukung transparansi atas token properti yang sedang tersedia. Dan hal ini juga memudahkan user lain untuk bisa langsung membelinya. Semua informasi terkait dengan risiko di atas juga kami cantumkan pada dokumen ringkasan informasi produk dan layanan yang user bisa akses dokumen tersebut di halaman properti masing-masing di marketplace Goro. Semua properti yang kami akuisisi tentunya sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mulai dari aspek legal, kondisi properti, potensi pendapatan, dan kesesuaian valuasi properti. Atas hal tersebut, sebetulnya investor di Goro diuntungkan, sangat diuntungkan, karena properti yang tersedia di marketplace kami adalah properti yang fit dengan potensi imbal hasil sampai dengan 10% per tahun untuk villa di Bali dan 8% per tahun untuk apartemen di Jakarta. Dan bagi calon investor, informasi terkait histori imbal hasil bulanan atas setiap properti juga tersedia
tersedia kok, teman-teman bisa akses grafiknya di halaman masing-masing properti. Jadi secara umum tidak ada tip khusus, kalian bisa scrutinize informasi dan performansi masing-masing properti di marketplace Goro. Jadi apa kesimpulan terakhir dari saya? Yes, tokenisasi RWA mempunyai keunggulan signifikan dari investasi properti konvensional, mulai dari potensi imbal hasil yang tinggi dan juga lebih liquid. Namun lebih dari itu, bagi kita semua generasi yang tech savvy, tokenisasi RWA bukan hanya tentang investasi. Ini adalah cara kita untuk mengambil bagian, untuk ikut sama-sama membangun masa depan investasi properti yang lebih demokratis dan inklusif, terlepas apapun background kita dan berapapun modal yang kita punya. Dan terakhir dari saya, do your own research. Terima kasih. Nah, jadi harga rumah memang sekarang udah ya lumayan sulit gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nabung dong, ya kan, untuk punya properti. Lu bisa mulai dengan nominal kecil gitu ya. Saran gue sih coba-coba dulu aja. Gue juga mungkin akan coba-coba dulu. Dan caranya gimana, lu bisa cek description box atau pin komen buat pelajari lebih lanjut. Dan lu bisa dapet cuan dari hasil sewa properti yang uangnya tentunya bisa lu kumpulin lagi, bisa lu puter lagi ya buat beli rumah beneran. Karena 10% per year itu ya udah lumayan banget ya menurut gue. Nah, uang lu tuh nggak cuma ditabung tapi juga ya berkembang tadi sih. Jadi ini mungkin salah satu aset buat diversifikasi yang menarik menurut gue. Apalagi ketika nilai-nilai aset tertentu kayak misalnya Ethereum tuh lagi turun terus, Bitcoin juga sama ya kan. Terus juga saham juga ya harganya kadang gak masuk akal juga gitu kan. Dan sistem ini sebenarnya udah works banget di luar negeri dan potensinya sebenarnya masih luas. Jadi ya buat early adopters silakan gitu ya. Dan diprediksikan sebenarnya di 2030 itu pasar real world asset ini ya kan sebenarnya masih pengembangan awal ya. Itu bakal berkembang pesat nanti. Nah, pertanyaannya sekarang, lu mau nunggu, mau ketinggalan tren kayak ketinggalan harga Bitcoin dan harganya jadi makin mahal, atau mulai invest sekarang gitu. Jadi membuka peluang untuk lu dapat return yang besar. Itu tergantung ya. Tergantung lu mau memilih jalan yang mana. Jadi gimana menurut lu? Oke, gue Evan di 1%. Well, thanks.